Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan matematika kelas 9 yang ada di halaman 110 untuk nomor 5. Ya, mari kita lihat di sini diperintahkan untuk hitunglah luas permukaan tiap-tiap bangun pada gambar 2.64. Jadi di sini ada beberapa gambar, kita diperintahkan untuk menghitung luas permukaan. Mari kita mulai untuk gambar yang pertama. Baik, kita lihat untuk gambar yang pertama yaitu gambar tabung tertutup, yaitu di sini diketahui diameternya ya di sini 60 cm, maka kita bisa tulis D 60 lalu R-nya berarti setengahnya ya. Setengahnya berarti 30 cm. Berikutnya yang diketahui adalah sisi miringnya yaitu 100 cm. Di sini saya menulisnya M yaitu 100 cm. Lalu langkah berikutnya kita mencari tinggi ya. Kita membutuhkan tinggi untuk mencari luas permukaan tabung. Kita lihat di sini saya sudah menulisnya. Untuk mencari tinggi itu berarti tinggal kita pakai Pitagoras ya, berarti akar M kuadrat dikurangi D kuadrat. Ya, karena kan gambarnya seperti ini, segitiganya. Siku-sikunya di sini ya, berarti kan segitiga siku-sikunya ini kan D, jadi mau cari ini nih tinggi. Nah, ini 100 sisi miringnya. Berarti mau cari tinggi ini 100 kuadrat dikurangi ini. Jadi M kuadrat dikurangi D kuadrat gitu ya. Berikutnya, setelah kita mendapatkan tinggi ya, maka kita cari luas permukaan yaitu menggunakan 2πr kurung buka R plus T gitu ya. Dimana kita bisa masukkan R-nya itu adalah 30 ya. Kemudian R plus T-nya berarti 30 ditambah 80. Jadi 30 80 itu adalah 110. Jadi 2π dikali 30 itu adalah 60π dikali 110 yaitu 6600π. Nah, sampai sini juga sudah betul. Tapi kalau guru kalian menginginkan pi-nya itu dirubah ya, artinya dimasukkan nilainya, yaitu tinggal kita kali 3,14. Jadi pi-nya kita ganti dengan 3,14. Maka tinggal 6600 dikali 3,14 yaitu hasilnya 20.724 cm persegi. Jadi jawaban untuk gambar A yaitu 20.724 cm persegi. Sekarang kita lanjut ke gambar kedua. Gambar kedua ini adalah berbentuk kerucut ya. Kerucut tertutup. Di sini diketahui ada R-nya 6 cm, kemudian di sini adalah tingginya ya. Tingginya 8 cm. Maka bisa kita tulis seperti ini. Tingginya adalah 8 cm, lalu R-nya adalah 6 cm. Maka kita cari dulu garis pelukisnya atau S. Berarti akar T kuadrat ditambah R kuadrat, yaitu akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya adalah 10 ya. Lalu untuk mencari luas permukaan kerucut, itu rumusnya adalah PR dikali R plus S. Di mana R-nya itu adalah 6, kemudian S-nya adalah 10. Maka bisa kita hitung pi kali 6, 6pi, 6 tambah 10, 16. Jadi 6pi kali 16 hasilnya 96pi. Jika pi-nya ingin diganti dengan nilainya, maka bisa kita kali yaitu pi-nya 3,14. Jadi hasilnya 96 kali 3,14 adalah 301,44 cm persegi. Ya, berikutnya kita lihat untuk gambar C. Di sini adalah berbentuk setengah bola, tapi di sini tertutup ya. Jadi ini harus diperhitungkan gitu. Tertutup ini berarti nanti pakai ulas lingkaran ya. Jadi luas setengah bola ini ya, permukaannya ini ditambah luas ini ya, atasnya ini yaitu berbentuk lingkaran atau tutupnya gitu ya. Jadi mari kita hitung. Di sini diketahui adalah R-nya 10 ya. R-nya 10 cm, maka untuk menghitung luas setengah bola tertutup ini yaitu berarti luas setengah bola ditambah luas lingkaran atau tutupnya gitu ya.
Nah, luas setengah bola itu rumusnya adalah, berarti kalau luas satu bola kan 4 pi r kuadrat, berarti kalau setengah bola ya tinggal kita kali setengah gitu ya. Berikutnya ditambah luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Nah, ini kan bisa kita coret 4 sama 2, jadi 2 pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat. Ini kan sama aja 1 pi r kuadrat ya, jadi totalnya 2 pi r kuadrat ditambah 1 pi r kuadrat itu adalah 3 pi r kuadrat. Berikutnya kita masukkan nilai R, yaitu dimana R-nya adalah 10 kuadrat, yaitu berarti 100. Jadi 3pi dikali 100, yaitu 300 pi. Jika ingin kita ganti pi-nya dengan nilainya, ya berarti tinggal 300 dikali 3,14, yaitu berarti 942 cm kuadrat. Itu untuk jawaban gambar C. Berikutnya kita ke gambar D. Gambar D itu berbentuk kerucut ya, tapi tanpa alas. Jadi ini bolong gitu ya, seperti topi ulang tahun. Ini tidak ada penutupnya gitu. Ini enggak ada, ini bolong gitu. Jadi tidak diperhitungkan, berarti kita hanya menghitung luas selimutnya aja nih, selimut kerucutnya, untuk menghitung luas permukaannya. Bisa dipahami ya. Jadi tanpa alas. Jadi ini kerucut yang bolong. Nah, di sini diketahui adalah D-nya ya 10 cm, kemudian berarti kalau D-nya 10, bukan cm, di sini satuannya inch. Jadi untuk D-nya 10 inch, maka R-nya adalah setengahnya, berarti 5 inci ya. Kemudian diketahui lagi tingginya adalah 12 inch. Maka bisa kita hitung mencari S-nya atau garis pelukisnya ya, karena kita butuh S ini ya, garis pelukis. Menghitung garis pelukis berarti kita menggunakan Pitagoras, yaitu segitiga siku-siku ini ya. Ini. Ya, ini ya. Jadi cara mencari garis pelukisnya bisa kita hitung, yaitu S sama dengan akar T kuadrat plus R kuadrat. Yaitu hasilnya adalah 13. Setelah kita masukkan luas permukaannya, berarti hanya luas selimutnya saja ya, karena tadi alasnya adalah tidak ada gitu ya, atau bolong. Jadi kita hanya gunakan adalah cuma luas selimutnya untuk menghitung luas permukaan gambar tersebut. Tinggal pi dikali R dikali S, yaitu R-nya adalah 5, S-nya adalah 13. Maka itu hasilnya adalah 65 pi ya. Pi-nya bisa kita ganti dengan 3,14, maka 65 dikali 3,14 yaitu 204,1 inci kuadrat. Oke, itulah untuk jawaban yang D. Ya, berikutnya kita akan menjawab untuk gambar E, yaitu di sini tertutup, yaitu berarti bola, gambar satu bola ya, tertutup. Bisa kita hitung atau kita tulis dulu. Yang diketahui di sini adalah D-nya yaitu 8,4 meter, berarti R-nya adalah setengahnya, tinggal dibagi 2. 8,4 bagi 2 yaitu 4,2 meter. Maka luas permukaan bola yaitu 4 pi R kuadrat ya. 4pi dikali R pangkat 2, R-nya itu 4,2, jadi 4,2 kuadrat. 4,2 dikuadratkan itu menjadi 17,64, tinggal dikali 4pi, berarti 70,56 pi. Jika pi-nya kita ingin ganti, maka tinggal 70,56 kita kali dengan 3,14, yaitu hasilnya 221,5584 meter persegi. Oke, itu untuk jawaban yang E. Baik, untuk gambar yang E, di sini terlihat bentuknya adalah seperempat tabung ya, tertutup. Nah, berarti kita harus menghitung seluruh bagian permukaannya. Ya, di sini diketahui dulu, kita tulis ada R yaitu 4 desimeter, kemudian ada T-nya itu adalah 6 desimeter. Ya. Maka bisa kita lihat satu persatu bagian dari seperempat tabung ini yang harus kita hitung, yaitu yang pertama luas 1 sama dengan luas 2, yaitu yang ini ya, alas dan atasnya. Ini ada alas, ada atas. Ini luas 1, luas 2, berarti sama. Ini adalah luasnya seperempat ya, seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran berarti seperempat dikali pi dikali R pangkat 2.
Jadi luas 1 dan luas 2 itu menggunakan rumus 1/4 pi R kuadrat. Gitu ya. Kemudian luas 3. Luas 3 itu adalah 1/4 selimut tabung. Yang ini ya, yang luas 3 ini yang di belakang ya, selimut tabung. Yang di belakang ya. Jadi ini dikali ini ya. Ini kan adalah keliling yang ini ya, yang begini. Nah, ini 1/4 tabung kan ya. Berarti ngitungnya adalah 1/4 dari ini keliling kan. Keliling lingkaran yaitu 2 PR dikali tinggi tabung. Jadi menulisnya bisa luas 3 ini adalah seperti ini. Jadi 1/4 dikali 2 PR dikali T, yaitu berarti ini bisa dicoret jadi setengah PRT. Itu luas yang ketiga. Luas yang keempat itu sama dengan luas kelima, yaitu yang persegi panjang ini ya. 4 dan 5 masing-masing ini, yaitu tinggal 4 dikali 6 atau R dikali T. Luas 4 dan luas 5 berarti rumusnya adalah R dikali T. Maka untuk menghitung luas permukaannya berarti tinggal kita gabungkan semuanya ya. Yaitu berarti luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4 tambah luas 5. Kita hitung. Luas 1 itu tadi rumusnya adalah 1/4 pi R kuadrat. Luas 2 juga sama. Kemudian luas 3 itu adalah setengah pi R T. Kemudian luas 4 dan luas 5 itu rumusnya adalah sama, yaitu R kali T, R kali T. Nah, berikutnya ini bisa kita masukkan nilai R-nya, itu adalah R-nya adalah 4 ya. Maka kita ganti berarti 4 kali 4. Nah, ini bisa dicoret 4 sama 4, jadi tinggal 4 pi gitu ya. Kemudian yang ini juga sama, jadi tinggal 4 pi. Kemudian ini bisa kita coret, ini kan jadi 2 kali 6 12, jadi 12 pi. Kemudian yang ini 4 kali 6 itu 24. Ini 4 kali 6 24. Nah, ini bisa dihitung 24 tambah 24 yaitu 48. Ini yang sejenis juga 4 pi, 12 pi itu adalah jadi 20 pi. Jadi jawabannya 20 pi plus 4, 8. Jika ingin mengganti nilai pi-nya ya tinggal kita substitusi nilai pi-nya yaitu 3,14 ya, kita ganti. Jadi 20 dikali 3,14 itu 62,8 ditambah 48. Jadi hasilnya 110,8 desimeter persegi. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.